Oke, boleh dibantu, Ganteng. Dibagiin. Kamu dipanggil ganteng nggak mau? Aku masih nanya siapa Bu? Yang cantik. Dibagi satu-satu ditulis ya. Nggak pakai lama. 1, 2 aja, jangan sampai 10. Pertama yang pengumpulan tugas, yang kedua tentang kelas. Maunya gimana? Kalau Jumat berarti ngumpulnya Selasa, gitu ya. Kalau misalkan lebih sehari berarti ada pengurangan. Pengurangannya berapa nih? 10. Oke, 10 poin. Selanjutnya tinggal. Selalu mengingat pelajaran baik. Oke, berarti dibalas kata hitam. Nah, sekarang yang kedua. Toleransi waktu paling terlambat 15 menit. Beralasan jelas. Kelamaan berapa? 10 menit. Oh, berarti yang ini ya. Oke, 3 nanti. Yang terlambat masuk kelas yang silakan. Saya yang pulang. Kalau kamu nyanyi. Ya, sudah ya.
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk diseminasi untuk Bu Lala Isu, diseminasi budaya positif untuk tugas guru penggerak angkatan 7 ya. Nggak usah panjang lebar, kali tinggi. Mari kita sambut Bu Lala Isu. Waalaikumsalam. Mohon maaf meminta waktunya sejenak. Gitu ya. Hari Jumat, hari keramat. Cakep. Ya. Cakep. Hari Jumat, hari keramat. Hari baik yang penuh berkah. Cakep. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Izinkan saya sedikit menyampaikan amanah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Saya pada kesempatan kali ini ingin menampilkan aksi nyata saya dalam kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti disusul oleh Bapak Ibu yang lain. Sepertinya ada angkatan 9 yang sudah mendaftar, yaitu Pak Rian ya Bu ya. Nanti mungkin disusul dengan Bapak Ibu teman yang lain. Untuk aksi nyata yang saya tampilkan di sini adalah budaya positif. Budaya positif sendiri yang saya pahami
adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai baik atau positif yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah komunitas yang diterapkan secara terus-menerus dalam jangka panjang sehingga menjadi suatu kebiasaan baik bagi lingkungan di sekitarnya. Ini menurut simpulan dari saya yang saya dapat. Selanjutnya, budaya positif di SMA Negeri 13 Jakarta itu sudah terlaksana dengan baik. Hampir 90% sudah terlaksana dengan baik. Salah satu contohnya, kita mengadakan salam di pagi hari, selanjutnya sambutan juga oleh anak-anak, briefing pagi ketika ada masalah ataupun tidak ada masalah, selanjutnya tadarus atau ibadah pagi yang dilakukan oleh muslim dan non-muslim, dan menggunakan tumbler atau gerakan galatik. Jadi sepertinya untuk budaya positif di 13 ini sudah cukup terlaksana dengan baik, tinggal kita mempertahankan saja dan merenovasi sedikit-sedikit tentang pelaksanaan tersebut. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Karena slogan dari guru penggerak sendiri ini adalah membuat siswa-siswi bahagia dalam pembelajaran. Karena ketika kita sudah merasa bahagia, apapun yang disampaikan oleh guru maka akan dapat diterima dengan baik. Bagaimana caranya Bapak Guru Hebat perlu mengetahui merefleksi diri sebelum mengimplementasikannya. Yang pertama, kita bisa melakukan perubahan paradigma dalam belajar. Jadi kita rubah paradigma apa saja yang kurang baik sehingga menjadi sebuah paradigma yang baik yang menuju ke arah budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan karena ada sebagian amanah yang harus disampaikan dalam tugas kami, yaitu pembahasan tentang budaya positif yang sudah dirancang oleh pemerintah sehingga bisa terlaksana dengan baik di sekolah-sekolah yang menjadi induk dari guru-guru penggerak. Perubahan paradigma belajar di sini adalah bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang maksud di sini, kalau kita ingin merubah seseorang, rubah dulu diri kita. Jangan mau merubah orang, tetapi diri kita tidak dirubah. Karena pada dasarnya perubahan ini adalah sebuah contoh. Contohnya ketika Bapak Ibu melarang anak untuk terlambat, kita jangan terlambat. Karena nanti kalau kita terlambat akan ada, bapak juga pernah terlambat, ibu juga pernah terlambat, jadi malah akan menjadi bumerang buat kita. Contoh kecilnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau saya lakukan itu di kelas, saya melarang anak menggunakan handphone. Dan kita komitmen saya pun tidak menggunakan handphone. Jadi mohon maaf jika ada panggilan dari bunda ataupun dari siapapun ketika saya agak lambat. Karena saya berkomitmen dengan siswa, saya melarang siswa, saya pun juga melakukan hal yang sama. Jadi sama-sama menjadi contoh. Dan ketika memang penting banget saya izin ke siswa, mohon maaf ya nak, ibu angkat telepon dulu. Ataupun anak juga sama seperti itu. Jadi sudah komitmen antara kami. Disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Mungkin Bu Lemi kira-kira apa ya disiplinnya Bu? Menurut kalau gambaran kasar. Kalau disiplin itu sih menurut saya melakukan apa yang sudah kita katakan dan tetap konsisten gitu dan konsekuen sama yang sudah kita lakukan itu akibatnya apa gitu aja, masalah konsisten aja. Kalau kita punya misalkan buat sesuatu katakanlah aturan ya kita konsisten, itu namanya disiplin. Berarti melakukan aturan sesuai dengan peraturan yang ada ya Bu ya. Gitu. Hakikatnya arti disiplin itu adalah pengikut atau murid. Kalau kita melihat asal usulnya dari kata-kata disiplin adalah pengikut atau murid. Jadi sebenarnya di disiplin ini tidak boleh dimasukkan sebuah hukuman karena sifatnya siswa atau subjek yang mengikuti sifat disiplin ini harus mengikuti atau melaksanakan
seperti yang disampaikan oleh Bu Leni, apa-apa saja yang sudah diatur tanpa dibebankan oleh sebuah hukuman. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita marahi atau kita bilang yang kurang baik atau diberikan hukuman, itu merupakan bukan sebuah alur dari disiplin. Itu Bapak Ibu yang saya tanggap ketika saya melaksanakan guru penggerak di sini. Selanjutnya tadi untuk membuat sebuah budaya positif harus dibangkitkan dengan motivasi diri. Motivasi diri di sini menurut Diana Gosen itu dalam bukunya Restoration School Discipline, motivasi diri manusia itu ada 3 bagian, di mana kalau secara gambaran umum motivasi itu ada 2, eksternal dan internal. Namun Diana Gosen membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, disiplin karena hukuman. Jangan sampai anak-anak kita melakukan disiplin itu karena takut dihukum oleh kesiswaan yang standby di depan. Yang kedua, contohnya seperti siswa menggunakan jilbab untuk menutupi rambut yang diwarnai. Karena saya pernah melihat berbagai siswa di masjid itu ada sempat sebentar ngomong, kenapa pakai jilbab? Karena rambut saya berwarna. Berarti kan memakai jilbab itu bukan karena bukan karena sebuah memang harus untuk menutup aurat, tapi karena mereka dicek rambutnya supaya kenapa? Supaya tidak dihukum di sekolah. Jadi jangan sampai motivasi diri ini menjadi sebuah hukuman, bukan karena sebuah keinginan dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapat penghargaan atau imbalan. Mungkin contoh simpelnya, ketika siswa maju ke depan, saya kasih nilai nih, kalau katanya guru. Kalau tidak dikasih nilai, mereka mau nggak maju? Jangan sampai seperti itu. Jadi bangkitkan motivasi diri mereka untuk bisa melakukan hal yang baik, untuk dapat melakukan disiplin positif tanpa ada sebuah penghargaan. Karena kenapa Bapak Ibu? Yang saya tanggap ketika saya mengikuti program guru penggerak di sini, penghargaan atau hadiah itu akan menjadi sebuah hukuman bagi siswa. Ketika dia di kelas 10 pernah dapat guru yang kalau apa-apa dikasih hadiah, kalau apa-apa dikasih nilai, nanti ketika kelas 11 ketemu guru yang tidak memperlakukan itu, dia akan membandingkan kita. Sama enakan sama Bu Firda dan kayak gitu, maaf ya. Bu Firda kalau misalnya itu dikasih nilainya bagus, maju, tapi giliran sama Bu Lala nggak dikasih nilai bagus. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan dalam pengembangan pembelajaran dalam disiplin itu hanya sebuah penghargaan, karena penghargaan sekali lagi saya tegaskan akan berimbas terhadap penghargaan yang menghukum siswa dan membanding-bandingkan kita. Yang ketiga, motivasi dirinya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini contoh nyatanya saya temui di kelas 10-7 dan itu siswanya Ridho. Itu saya apresiasi besar sekali dengan Ridho karena dia mau membimbing temannya yang ABK yaitu Mufli tanpa ada alasan apapun. Sampai sempat disalurkan ya Bu Firda ya kalau nggak salah ya. Bu, saya siap mendampingi Mufli sampai kelas 12. Padahal Mufli itu bukan saudaranya, bukan teman SMP-nya, tapi merasa saya harus membantu teman yang kesulitan. Jadi ini bisa dikatakan untuk menjadikan diri mereka yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai baik yang mereka percaya. Selanjutnya untuk merubah budaya positif. Nah, di sini saya sedang mengadakan gerakan dengan anak-anak dan luar biasa. Ternyata dengan notabene anak-anak yang katanya donasi yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa memiliki motivasi apapun, saya memiliki beberapa anak yang tanpa ada imbas nilai, tanpa ada imbas apapun mereka mau menjalankan program ini, gitu, ya. Di sini ada diketuai oleh AKSO dan di dalamnya ini tidak ada anak OSIS sama sekali. Jadi memang kamu mau nggak merubah 13? Kamu mau nggak membuat sesuatu yang terbaru yang belum pernah dilaksanakan di 13? Mungkin pernah tapi mati, tidak bergerak lagi. Terus dia bilang mau Bu, tapi ini tidak ada imbasnya dengan nilai ya Nak. Ya Bu, kami akan melakukan tidak ada imbasnya dengan nilai. Di sini ada sekitar 15 anak. Yang pertama itu saya dengan AKSO yang gambar pertama sedang melaksanakan diskusi karena saya kenapa memilih AKSO karena dia adalah divisi humas
lingkungan hidup di OSIS ya, kalau tidak salah Ibu Ainun ya. Iya, Bu. Nah, jadi saya coba buat menggerakkan teman-temannya dan teman-teman yang lainnya juga. Di sini kita akan membuat ekoenzim, dan ekoenzimnya sudah kita buat kemarin, baru dapat 1 galon karena memang untuk membangkitkan anak. Iya Mak, kerja ini kadang-kadang mungkin ada pertanyaan, buat apa sih kerja ini, emang ada nilainya. Nah, itulah penghargaan yang motivasi diri yang ingin mendapat penghargaan. Tapi ternyata di 13 ini masih ada anak-anak yang tidak membutuhkan sebuah penghargaan untuk merubah dirinya, untuk membuat nilai-nilai baik yang sudah terlaksana. Di sini ada fotonya sampai mereka rela mengambil kulit buah itu ke pasar. Yang pakai baju pramuka ya Bapak Ibu ya, itu dia ngambilin pungutin. Ini kamu dari mana? Dari pasar Bu, kita kulit buah, kita mau bikin ekoenzim. Ekoenzim itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi bubuk cair. Gitu. Dan nanti tahapan kita akan membuka bank jelantah. Jadi kita belum bisa mengolah, tapi minimal kita kumpulin. Nanti dari pengumpulan itu ada dananya, baru kita belajar buat mengolah bank jelantah menjadi sabun ataupun lilin. Tapi bertahap pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena di sini tidak ada imbas penilaian. Jadi saya hanya mengajak untuk berbuat baik kepada anak-anak, dan masih ada mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya program buat kompos atau buat apa, sepertinya anak-anak ini sangat berlapang dada untuk membuka program, membantu program Bapak Ibu tanpa ada imbalan nilai. Ini adalah saya ambil sampelnya kelas 10 semua. Tadi sore kami sudah mulai gula merah kita masukkan, nanti jadi ekoenzim seperti itu. Ya, ini yang termasuk motivasi diri untuk memperbaiki diri mereka tanpa ada penghargaan atau tanpa ada hukuman. Di sini kekecilannya. Nah, berbicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini berbeda Bapak Ibu. Saya, termasuk saya, selama saya mengajar, saya baru mengenal kata-kata restitusi. Yang saya kenal selama saya mengajar adalah hukuman. Ketika anak datang terlambat, kita marah-marah. Kita nggak tahu anak itu apakah punya masalah di rumah, ataukah punya kesalahan yang lain, ataukah punya masalah yang kita nggak tahu mereka itu seperti apa. Gitu. Dan saya pernah dapat juga bukan di sekolah ini sih, di tempat yang lama, ternyata dia terlambat itu pagi-pagi itu dia harus dagang bubur dulu. Jam 4 dia dagang bubur, setelah dagang bubur dia nganterin anak ibunya, baru dia datang ke sekolah. Memang sih konsekuensi dong, kalau memang sudah sekolah ya kamu harus bisa pintar-pintar atur. Cuman ada alasan di belakang yang mungkin perlu kita tanggapi dengan baik gitu, dan kita carikan solusi buat mereka. Nah, disinilah hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin dalam kata-kata aja langsung saya katakan, misalnya begini Bapak Ibu. Kalau hukuman, bahasanya mungkin awas, kalau dilakukan lagi, awas ya kamu ya, kalau sampai kamu ngelakuin lagi. Itu adalah hukuman ketika siswa melakukan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, dia sifatnya netral, kata-katanya, lakukan apa yang saya katakan. Tapi sifatnya perintah, cuman bukan ancaman. Itu dalam konsekuensi. Ini sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak menggurui, saya hanya mengimbaskan apa yang sudah saya dapat di dalam kegiatan guru penggerak 3 bulan kemarin. Dan yang terbaru adalah restitusi. Kata-kata yang dipilih, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kamu terlambat, apa ini yang kamu pengen? Apa kamu sengaja? Apa kamu merasa baik dengan keadaan terlambat? Jadi bukan sebuah ancaman, awas, besok jangan datang lagi, jangan datang terlambat lagi. Gitu. Atau bahasa yang lebih halus lagi, yang tadi lebih netral, lakukan apa yang saya perintahkan. Gitu. Tapi kita lebih bertanya kepada siswa, apa hal ini menurut kalian baik? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan. Saya pun ternyata tanpa di luar kesadaran ada sedikit banyak melakukan restitusi, tapi lebih banyak dari menghukum. Contohnya sepatu, saya paling gemes sekali kalau anak pakai sepatu yang berbeda, langsung saya suruh copot, gitu. Atau ketika anak tidak mengerjakan PR, saya suruh lari lapangan. Itu tidak berkorelasi dengan baik antara hukuman dan apa yang dia lakukan. Ya. Iya, makanya tidak baik gitu. Jadi tidak berkorelasi dengan baik. Jadi yang dulu seperti itu saya. Misalnya tidak mengerjakan apa, kadang-kadang anak bilang itu hukumannya nggak nyambung sih Bu dengan apa yang kita lakukan. Dan sedikit demi sedikit saya setelah tahu coba memperbaikinya.
ke dalam tahapan restitusi. Kebutuhan dasar manusia, Ki Hajar Dewantara, saya mengutip dari kata-kata Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingan dalam hidup tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan pada seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, misalnya begini Bapak Ibu, kita ini seperti petani, gitu. Murid-murid ini adalah tumbuhan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa tumbuhan yang ada di kelas ini harus jadi pohon mangga, harus pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris, harus pintar agama. Kita sendiri pun kalau suruh mengajar semua pelajaran sepertinya tidak mampu. Saya suruh mengajar semua pelajaran pun sendiri tidak mampu. Jadi di sini kita berusaha buat menetapkan diri bahwa kita adalah seorang petani yang membantu tumbuh kembang anak, bukan memaksakan lu harus jadi ini, kasarnya begini. Kamu harus jadi ini. Kamu harus pintar matematika. Apaan dulu ibu juga sama seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit dikurangi. Gitu. Saya juga sama seperti itu. Dulu ibu juga kayak gini loh pelajaran ibu. Dulu di 13 tuh 100 soal, 50 soal, kamu baru 10 soal aja ngeluh. Gitu. Karena kita harus mengimbangi perkembangan anak dengan kodrat yang ada. Kodrat zaman, kodrat alam, dan kodrat yang lain. Kodrat PDB, gitu ya. Nah, ketika saya sempat diskusi sama Bu siapa? Bu Firda ngasih soal jangan susah-susah, anak kita ini kayaknya nggak seperti yang zaman dahulu kala gitu. Nah itu benar kodrat Jonasi atau dalam kasarnya kodrat alam gitu. Ya, karena saya pribadi pun kalau sudah lihat gadget itu butuh waktu pasti lebih dari 10 menit. Ya, udah ada WA, TikTok, Instagram, nah punya banyak gadget. Jadi kita harus mengikuti kodrat, karena kalau tidak seperti itu kita nggak bisa masuk ke mereka. Yang tadi di awal sampaikan di awal, kalau anak tidak bahagia, kalau anak tidak nyaman dengan kita, mau ilmu apapun masuknya susah. Bukannya nggak bisa, tapi susah. Bisa, cuma agak lambat mungkin. Di sini dari ilmu yang saya dapat, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, cinta dan kebersamaan, kebebasan, kebahagiaan, dan kekuasaan. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, gitu ya. Karena dasarnya dasar, bukan pelengkap. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi, dan sepertinya saya belum bisa berada di dalam posisi manajer. Belum bisa, bukannya nggak bisa. Mungkin perlahan demi perlahan kita akan melaksanakan posisi manajer. Sudah melaksanakan posisi manajer tapi belum lengkap, gitu. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer? Di sini ada sebuah kasus siswa terlambat, kita bandingkan. Terlambat kita suruhnya lapangan basket, jadi anak sampai bertanya korelasinya apa dengan terlambat dengan lapangan basket. Ini yang saya temukan ya, bukan atas kata saya, mohon maaf jika memang tidak ada yang berkenan, gitu ya. Jadi di sini nada suaranya tinggi, membentak-bentak. Kemudian menunjuk-nunjuk bahkan menghardik. Terus dampak posisi penghukum murid menjadi pemberontak. Siswa akan semakin memberontak ketika kita menghukum, mendendam, dan bahkan sampai kita tidak disukai. Jangan-jangan disumpahin cepat mati. Cepat mutasi. Kalau di sini posisi sebagai teman dengan posisi yang sama. Sama-sama terlambat. Mohon maaf, Pak. Naren! Kata-katanya ya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, di sini posisi tengah juga sepertinya dalam pelanggaran-pelanggaran kurang cocok. Karena apa? Karena murid akan merasa senang, aman, dan akrab, bahkan terlindungi. Gitu ya. Dampak positifnya, murid akan bergantung pada satu orang. Ketika dihukum, dia deketinnya ngomong aja lah, baik gitu. Itu kurang bagus juga dalam mengondisikan anak. Yang selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Masih dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, di sini untuk posisi pembuat rasa bersalah biasanya berbicara dengan nada tenang, namun menyalahkan anak atas perbuatan yang dia lakukan terhadap kita udah lebih loh dari dia. Tapi kenapa kamu gak menghargai kita? Jadi kita sifatnya membuat rasa bersalah. Dampak posisinya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, menjauh dari lingkungan, merasa gagal dan tidak berharga. Yang kurang bagus juga. Gitu. Dan saya kadang-kadang suka melaksanakan gini. Saya pagi-pagi udah ngurus anak dua, anak ini kamu cuma gak ngurus apa-apa. Saya melakukan seperti itu. Siapa yang nanya maksudnya? Kalau muridnya bisa kan begitu. Di sini posisi pemantau ini pun juga masih belum sempurna. Nanti yang sempurna adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi ini yang memantau dalam artian di sini bahwa mengandalkan perhitungan atau data, jadi peraturan-peraturan yang ada disampaikan lagi ke siswa. Dan kalau ini kamu begini, kalau ini kamu begini. Jadi sifatnya memantau. Dan efek tidak baiknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi dia melakukan itu karena ada aturan. Kalau nggak ada aturan, suka-suka dia. Gitu ya. Kalau pemantau. Yang terakhir ini menurut pemerintah inilah posisi yang terbaik yang harus dilakukan oleh para guru, posisi manajer. Naren! Apa sih Naren itu?
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sepertinya adik itu satu yang lambat 3:30. Sepertinya sudah kita lakukan, cuman sepertinya kasta ya Bapak Ibu. Jadi kita lakuin 5 dulu, 4 dulu, 3 dulu, 2 dulu, baru kita hukum gitu ya. Cuma 1 Bu, kita 30. Yang kurang. Nah, ini yang saya dapat, jadi mungkin ya masih sepertinya ya saya juga masih belum terima posisi manajer, gimana ya? Kira-kira posisi mana yang paling ideal untuk diterapkan kepada murid? Gitu. Jadi kita kondisikan saja lah intinya ya Bapak Ibu ya. Minimal nomor 4 gitu ya Bapak Ibu. Nah posisi kontrol ini efeknya akan ada di restitusi tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan siswa itu menjadi sebuah hukuman. Konsekuensi masih bagus, tapi kalau hukuman itu sudah kurang baik karena nanti efeknya kita akan tidak disukai. Daripada ini ya. Selanjutnya ini kegagalan, identitas kegagalannya dalam penghukum. Guru berbuat, guru saya baca aja Bapak Ibu ya. Jadi guru menghardik dalam posisi menghukum, guru berbuat, guru menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti sampai mengeluarkan kata-kata kasar ke siswa. Jangan sampai seperti itu. Pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Saya udah datang pagi-pagi, bangun jam 3, bangun jam 4, kamu kok si anaknya datang gitu. Jadi diri kita menjadi pembanding bahwa dia tuh melakukan hal itu karena salah. Kita bisa kok kayak gitu, itu juga agak kurang tepat katanya. Untuk teman, membuat alasan untuk muridnya. Jadi kayak tadi supaya muridnya senang, karena posisinya teman itu biasanya melindungi. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pasti untuk posisi manajer sepertinya Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melakukannya. Ini kemarin saya berpikir oh iya yang kemarin saya lakukan ke anak ini ternyata posisi manajer ya sudah masuk yang kejadian waktu si Muflis ya Bu Asi ada di situ. Dan di situ saya menenangkan anak sehingga kenapa kok bisa begini cuman belum restitusi yang sempurna. Karena restitusi sempurna itu ada 3 item di sini. Posisinya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya dulu identitasnya, kenapa kamu kok bisa seperti ini? Sampai kira-kira baik nggak apa yang kamu lakukan? Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Supaya kamu dengan teman kamu baik lagi, kamu harus kayak gimana? Jadi jangan dari kita, tapi dari berpikir mereka. Mengingat anak-anak kita juga sudah bisa berpikir dengan baik. Gitu ya. Walaupun ya tadi terkendala dengan dengan kondisi zonasi sekarang. Saya pikir siswa-siswa di sini adalah siswa-siswa yang pernah sekolah di tempat lain. Cuma sayangnya kita belum pernah mencicipi mereka.
Dalam artian 13 tidak pernah masuk di tes seperti itu. Dan sekarang waktunya kita mencoba menangani mereka. Silakan dicicipi Bapak Yang Bapak Ibu maaf. Karena saya perlu berpikir sedikit, sekolah itu akan menjadi sekolah baik karena anak-anaknya, gitu. Jadi saya pribadi pun ketika memilih sekolah kepada buat anak-anak saya tidak mau yang ada tes awal. Kenapa tidak mau yang ada tes awal? Jelas sekolah itu akan baik karena anak-anak udah pintar. Iya, gitu. Karena anaknya udah pintar. Nah, keberhasilan itu merubah anak yang tidak baik menjadi baik, cuman susah, pasti susah. Gitu. Saya pun juga belum berhasil, gitu ya. Minimal anak saya sendiri dulu yang saya olah. Gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, hanya sedikit menyampaikan. Dan untuk yang sering Bunda sampaikan, kalau bisa teman-teman guru atau manajemen ataupun pihak-pihak yang lain ketika di depan pagi-pagi menyambut siswa, karena ternyata ini budaya yang dilakukan oleh Jepang, gitu. Di sini bahkan bukan hanya sekolah, tapi orang tua ketika anaknya pulang dari sekolah itu orang tua buru-buru buat menyambut anaknya sampai mengucapkan terima kasih kepada drivernya. Ini yang saya kutip dari Instagram. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとまあ戻れなくたって忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めYa, jadi ternyata di murid yang saya dapat dari Jepang bukan hanya ketika di sekolah, ibunya pun di rumah. Karena saya pernah membaca juga Jepang itu tidak mau punya anak. Kenapa? Karena punya anak itu merepotkan. Karena ketika mereka punya anak, mereka harus benar-benar concern mendidik anak tersebut dalam bentuk karakternya. Jadi mereka harus pergi kerja dan cuti melahirkan itu mereka 2 tahun. Makanya mereka tidak memilih mempunyai anak. Jadi sumber daya manusia di Jepang itu memang berkurang. Makanya menarik tenaga kerja dari negara-negara lain. Karena mereka berpikir punya anak itu buang-buang waktu. Tapi ketika mereka punya anak, mereka benar-benar concern mendidik anak mereka. Karena karakter yang pertama. Yang saya dapat, murid ada magang di Jepang. Ternyata memang semua sekolah di Jepang, katanya yang sudah pernah ke sana, mudah-mudahan nanti Bunda bisa ngajak saya ke Jepang. Nah, katanya di Jepang itu SD, SMP, dan SMA tidak ada petugas kebersihan. Semua dilakukan oleh siswa. Dan itu katanya ibu saya juga belum pernah bener ya Bu Lilis ya. Mungkin sebenarnya dari Jepang ya. Saya juga dapat dari murid saya yang magang di Jepang, katanya seperti itu. Berarti benar-benar karakter gitu. Dan mereka mau punya anak tuh benar-benar anak mereka harus ditanamkan karakter. Mulai dari anak pulang aja, mereka benar-benar nyambut. Kalau kita malah, kalau saya kebalikannya, anak saya udah keluar, anak saya nungguin saya, bunda mana ya, gitu. Yang saya pernah alami sekarang, gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita mencoba memperbaiki diri. Saya mencoba memperbaiki diri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang saling sayang segera ke pelaminan. Terima kasih. Untuk diseminasi untuk Bu Lala Isum, diseminasi budaya positif untuk tugas guru penggerak angkatan 7 ya. Nggak usah panjang lebar, kali tinggi. Mari kita sambut Bu Lala Isum. Ibu, jadi ceritanya Wisnu lagi duduk terus si Nukli kesana dulu, terus karena si Wisnu dikatain
dia masuk terusin saya kan nggak senang, saya ledekin Bu. Gitu. Terus apalagi yang terjadi setelah kamu ngeledekin? Ya, Dia yang ngeledekin kamu? Dia marah Bu. Marah? Bu. Mungkin kata-kata kamu kali yang nggak bagus. Ya Bu. Oh gitu. Oke ya. Nah, Mufli, itu yang dilakuin sama Wisnu menurut kamu salah apa benar kamu? Enggak, saya di sana nama teman saya bilang doang, tapi nggak ada guru, kayak gitu. Memang kamu iseng. Iya, iseng doang. Terus kamu nggak sukanya kenapa sama perbuatan Wisnu? Ya, dia ngejek saya mulu, depan tuh. Ngejek saya di kelas gitu. Intinya pengen hati kamu. Iya. Oke. Harusnya yang terjadi ketika si Wisnu si Mufli salah, kamu harusnya gimana? Apa namanya Wisnu? Supaya dia nggak terpacu emosi gitu. Gimana ya? Kan dia datang nih, terus dia ngajak kamu. Harusnya kamu apa malah semata-matain dia atau bagaimana dulu? Kalau saya omongin, kalau misalnya udah lebih batas ya, saya kesel juga lah Bu. Oh, kamu sudah ingetin sebelumnya, apa namanya? Udah lu jangan gitu gitu. Tapi kalau saking kamu udah kesel, berarti kamu nggak bisa nahan emosi gitu. Akhirnya terpacu ke emosi. Oke ya, di sini bukan solusi. Harusnya sebelumnya ketika kamu memang melihat Mufli mengganggu temannya, bagus sedangkan kamu ingatkan, tapi jangan sampai ada kata-kata kasar di dalamnya, karena kalau ada kata-kata kasar kita kan nggak tahu, menurut kita bahasa lu bego lo, menurut kita itu kata-kata biasa, tapi ada anak yang nggak bisa terima kayak gitu ya. Jadi harusnya kamu ngucapin kata-kata yang lebih bisa mengena dia, jangan sampai kata-kata kamu nanti membuat dia tambah terpacu emosi ya. Terus gimana nih buat solusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Firdaus, saya dari kelas 10-7 SMA Negeri 13 Jakarta. Di sini saya akan memberikan testimoni kepada guru saya yang bernama Ibu Lala dalam menyelesaikan masalah. Menurut saya, Ibu Lala adalah hakim yang sangat adil dalam menyelesaikan masalah, karena beliau mengundang kedua belah pihak, baik pihak pelaku maupun pihak korban. Dan menurut saya, hal tersebut sangatlah efektif dalam menyelesaikan masalah. Dan Ibu Lala juga tidak sama sekali menggunakan kata-kata yang kotor. Dalam arti kata, Ibu Lala adalah hakim yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah katanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita mulai mempraktekannya sedikit demi sedikit ya. Coba ya, lama-lama kan jadi bukit kan ya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Sekaligus oh Ibu mau ngomong ada dua patah kata dari Bunda. Silakan Bunda. Dari mana apa? Tapi enggak dong ya. Tapi miknya banyaknya kok. Enggak apa-apa. Saya bisa gedein ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita boleh aplaus dulu dong untuk Bu Lala. Nanti bergantian desiminasi ini untuk teman-teman yang memang mendapatkan materi baik gitu ya, bisa saling berbagi, sharing, kita sama-sama belajar. Saya ambil beberapa keynote ya yang sudah disampaikan Bu Lala. Yang pasti memang dalam mendisiplinkan anak, pertama harus dengan hati. Yang utama itu dengan hati dan keyakinan kita bahwa ini bisa. Saya selalu percaya kata adalah doa ya. Dan saya bukan hanya bicara teori, sudah mempraktekannya. Tahun 89 saya masuk ke SMA Negeri 10, satu kelas 48 orang. Pada saat itu 31 kelas tanpa guru BP, ini sebutnya guru BP BK. Kata kepala sekolah, guru BP BK nggak ada yang mau, nggak ada yang tahan berada di sini gitu. Paling lama 3-4 bulan. Ini yang terakhir baru 3 bulan Bu, katanya gitu. Saya pengen tahu Ibu bisa tahan sampai kapan. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan 30 tahun. Dan alhamdulillahnya saya merasa apa yang saya lakukan diapresiasi. Buktinya apa? Saya sempat dipanggil oleh Kepala Dinas Pak Margani waktu itu. Saya dipertemukan dengan teman BK Pak Alex SMA 70, Bu Nani SMA 6.
langsung Pak Margani bilang belajar dari Bu Tuti katanya gitu. Kenapa? Sekolah yang tadinya suka tawuran terus nggak tawuran. Sekolah yang tadinya selalu peringkatnya nomor 1 dari bawah gitu ya. Tapi ada perubahan. Jadi Bapak Ibu saya juga merasa tidak bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama. Bersama-samanya apa? Walaupun awal saya waktu itu umur 24 tahun, saya sempat dibully sama senior saya. Karena saya berkata pada saat itu saya melihat anak-anak tiada hari tanpa tawuran. Hampir tiap hari, dan saya awal sebagai guru bukan sebagai guru penuh. Saya merasa saya bertugas sebagai suster, sebagai perawat. Loh kenapa? Anak datang berdarah-darah, entah di kepala, entah di lengan, entah di mana gitu. Jadi saya selalu siap dengan betadine. Saya obatin, obat merah gitu ya. Tapi saya sambil menyentuh itu sambil saya ajak ngomong. Saya coba sentuh hatinya. Dan saya sampaikan itu ke teman Bapak Ibu guru, karena saya saya dulu S1 saya mendidik dengan kasih sayang. Dan saya yakini itu gitu. Betapapun anak kita pas gue bilang bengalnya bukan main di sini, kayaknya saya nggak ngadepin anak yang bengal seperti yang saya yang bilang terlalu gitu. Itu yang namanya bawa senjata tajam itu udah biasa, ini bawa gear itu udah biasa gitu, bawa pelewang, bawa badik, bawa golok itu udah biasa. Orang kan akhirnya takut ya. Tapi saya walaupun sebenarnya saya juga ada rasa takut, tapi saya yakin, saya bilang saya bismillah, saya ingin kalau semua akan pergi meninggalkan mereka terus nyampe lagi. Memang di balik frustasinya banyak teman-teman saya yang akhirnya larinya kepada menarik diri, meninggalkan anak-anak. Artinya ada teman-teman yang datang semaunya gitu ya. Terus saya ingatkan itu, sepertinya anak-anak kita Bapak Ibu perlu sentuhan kasih sayang. Saya bilang itu mulai pertama saya ingat banget, dibully hampir beberapa teman senior kalau ketemu saya, sentuhan ya, kasih sayang ya. Kadang-kadang kalau saya tidak kuat itu, tapi alhamdulillah saya dibesarkan oleh pengalaman. Saya pernah jadi ketua OSIS, saya aktif di Karang Taruna, Pemuda Pancasila, itu yang menguatkan ya mental saya mungkin, sehingga saya agak kebal ya menghadapi itu, sampai saya bertemu kepala sekolah yang seide gitu ya. Alhamdulillah kita bangun bersama dan bisa berubah. Nah, anak-anak kita Bapak Ibu alhamdulillah tidak separah yang saya alami. Saya yakin dan percaya tadi apa yang disampaikan Bu Lala itu benar. Satu ketika kita harus manajer, tapi memang harus memanage. Saya baru bilang ke Pak Adik, kita kan sekolah ramah anak ya. Memang dari kementerian baru ada pos ya, draft untuk bagaimana mendisiplinkan anak, dan itu sedang digodok oleh tim kesiswaan. Saya beberapa kali kasih masukan baik ke Pak Putoyo selaku Kabid SMP SMA maupun Pak Horale. Saya satu ide dengan apa yang sudah dilakukan oleh Lab School. Dalam hal ini bukan hukuman yang kita berikan, tapi anak-anak boleh kita berikan pilihan untuk melakukan perbuatan baik. Nanti disesuaikan, diselaraskan dengan bentuk pelanggarannya. Akan berbeda anak yang terlambat 10 menit dengan yang 30 menit gitu ya. Tapi cari tahu tadi latar belakangnya kenapa gitu. Kalau yang memang sudah sering, ada orang yang terlambat banyak 30, tapi 30 orang itu pasti dengan latar belakang yang berbeda. Kita memang harus cari tahu dulu lagi latar belakang. Dan kita dimudahkan dengan posisi lingkungan kita yang aman, nyaman, nggak jauh dari Polres ya. Beda dengan situasi, Ibu bayangkan SMA 10, kelilingnya itu adalah tempat-tempat kos, maaf, wanita P yang jualannya badannya gitu ya. Sehingga saya pernah satu ketika sekolah lagi dibongkar, kita lagi hormat bendera, tiba-tiba anak-anak, saya kan menghadap anak-anak menghadap ke sini ya, ke rumah warga, sedang begini,
Terus semua begitu. Saya nggak mungkin berbalik begini kan, saya tetap harus begini gitu karena benderanya di situ. Setelah itu saya coba tanya ke anak-anak, ada anak-anak nggak anak, tapi akhirnya saya bisa menemukan apa yang terjadi Bapak Ibu. Di lantai 2 tempat kos itu karena memang jualannya itu dia pakai handuk, dia buka begini. Ya Allah. Gimana nggak? Itu yang saya hadap, bukan itu sampai dulu Pak Kesti kepala dinas, Bapak Ibu tahu ya, Pak Kesti itu saking nggak percayanya sekolah lagi dibangun, dia kan orangnya maaf nggak pendek ya, naik ke kursi saya pegangin, Pak saya bilang ini di sebelah kamar mandinya terbuka Pak, saya sudah hubungin kamu rasanya pacaran supaya itu ditutup karena terlihat sama anak kita, coba dia mandi gitu kan, dilihat ini dari jendela, masa sih butuh naik beliau ngeliat memang bener ada yang dikiranya saya bohong gitu. Nah itu jadi alhamdulillah kan sebenarnya aturannya tidak boleh pagar itu melampaui 2 meter ya, jadi waktu itu karena kondisi seperti itu mau tidak mau memang tantangannya banyak. Saya sering menghadapi komplain warga gitu. Di sini kan kita nggak ada menghadapi komplain warga, insya Allah. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan pagi ini menjadi terserah kita dari apa yang disampaikan Bu Lala. Kita akan tetap bersama. Mohon kiranya Bapak Ibu concern, sekali lagi harapan saya bisa pagi kita menyambut minimal 5-6 orang bisa naik bergantian, gitu ya. Dan saya sudah minta juga kan ke kesiswaan Pak Ade, ayo bikin supaya teman-teman semua punya kesempatan merata di sana dan tidak harus selalu bergantung pada jam. Kalau memang ia punya kesempatan, ayolah berdiri di sana. Kita enak kok. Kemarin saya bercanda sama anak-anak itu juga sengaja saya kirim ke Bapak Ibu. Kenapa? Saya ingin mencontohkan begitulah kita ke anak-anak. Masanya memang berbeda gitu ya. Insya Allah anak-anak cukup tahu dengan bahasa isyarat kita. Manakala dia nggak rapi, kita cukup begini aja dia udah tahu gitu ya. Karena kita juga menjadi contoh untuk dia. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan contoh berpakaian rapi sesuai dengan yang semestinya, hadir di awal waktu bukan tepat waktu, karena kalau tepat waktu pas 6.30 lagi. Saya berharap di awal waktu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu hadir sebelum pukul 6.15. Apresiasi dari saya itu saja, mungkin mohon maaf.